Ya, saya lanjut dengan PPPoE yang lebih advance. Jadi biasanya kan PPPoE itu hanya jalan di satu broadcast domain atau di satu collision domain yang sama. Contoh yang ini adalah JR1 berfungsi sebagai PPPoE server di Ether 3-nya, yang JR3 berfungsi sebagai PPPoE client di Ether 3-nya. Jadi Ether 3 yang JR1 terhubung satu collision domain atau satu broadcast domain melalui sebuah switch di sini dengan Ether 3 yang ada di JR3. Nah, berarti di tengah-tengahnya kan bukan router. Kalau ini router, berarti Ether 3 yang di sini, yang di PPPoE server, pasti sudah berbeda broadcast domain dengan Ether 3 yang ada di JR3. Nah, sekarang gimana kalau di tengah-tengahnya itu, di antara PPPoE server dan PPPoE client itu ada router. Nah, itu bisa nanti kita selesaikan atau tidak. Artinya PPPoE-nya bisa jalan atau tidak antara server dan kliennya itu. Nah, jadi bila mana ada router di antara PPPoE server dan klien, apakah kita masih bisa menjalankan session PPPoE antara klien dan server tersebut? Ya, jawabannya sih bisa mestinya. Dengan cara bagaimana? Cara pertama, ya, kalau kita masih bisa under control router yang di tengah-tengah antara PPPoE server dan PPPoE client, maka kita bisa membuat bridge antara interface yang mengarah ke PPPoE server dan interface yang mengarah ke PPPoE client. Ya kita bridgekan aja. Dengan kita bridgekan berarti antara interface yang ke server dan interface yang ke client di router tengah itu dia sudah dalam satu broadcast domain. Nah, yang jadi masalah adalah apabila router yang di tengah itu kita tidak bisa kontrol, bukan under control kita. Misalkan punya orang lain atau itu internet, ya, di mana routernya banyak antara site saya dengan site teman saya atau site saya dengan site A dengan site B-nya itu lewat internet. Apakah PPPoE bisa berjalan? Secara teoretik dan praktikal itu bisa. Ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita buat tunnel dulu antara, kalau dalam contoh saya ini antara JR1 dengan JR3, kita buat tunnel. Tapi tunnelnya harus tunnel yang berbasis layer 2. Karena prinsipnya PPPoE itu hanya jalan di layer 2. Berarti antara site saya yang di sini dengan site lawan saya itu harus jalan di layer 2. Kita buat tunnel di layer 2. Sehingga antara saya, site A saya dengan site B yang di sana, itu sudah dalam satu collision domain. Nah, kalau itu terjadi, kita bisa membuat PPPoE antara site A dengan site B. Ruginya apa? Ya ruginya nanti header-nya bertambah panjang. Jadi selain header-nya IP, header-nya TCP, ada lagi header-nya tunnel-nya, ada lagi header-nya PPPoE-nya. Berarti yang Ethernet yang asalnya 1500 byte itu nanti akan berkurang banyak. Artinya satu frame-nya yang bisa dikirim oleh satu frame Ethernet itu berkurang. MTU-nya akan berkurang. Ya, itu kerugiannya. Jadi artinya akan mudah terjadi segmentasi nanti. Ya, itu kerugiannya Mbak. Nah, sekarang di sini coba saya demokan ya, bagaimana yang membuat tunnel. Bagaimana menghubungkan PPPoE server dan klien. Yang di tengah-tengahnya ada router yang bukan under control kita. Misalkan itu internet atau hal-hal lain, router lain yang kita nggak bisa masuk. Ya. Oke.
Ini saya minimize dulu. Nah, ini topologinya. Kalau tadi kan ini switch, no problem. Ya. Kalau ini ada routernya gimana? Apakah saya bisa membuat PPPoE server di sini dan yang di sini? Kalau kita masih bisa kontrol ini, kita tinggal buat aja Ether yang di sini, Ethernet yang di sini, dengan Ethernet yang di sini, kita bridge-kan. Seperti yang Gali tadi sudah presentasikan itu. Sehingga antara JR1 dengan JR3 ini sudah satu collision domain. Ya, kita bridge-kan. Nah, kalau kita nggak bisa kontrol ini, misalkan itu internet gimana? Bisa dengan cara kita buat tunnel dulu. Berarti dalam hal ini contoh di sini, saya buat tunnel yang berbasis layer 2 antara JR1 dengan JR3. Saya buat tunnel yang saya pilih EOIP yang gampang aja. Ada L2TP juga bisa mesinnya. Ya, saya pakai EOIP di sini. Jadi di sini saya buat EOIP tunnel antara JR1 dengan JR3. Nah, setelah JR1 dan JR3 itu terhubung dengan tunnel EOIP, berarti antara JR1 dan JR3 sudah berjalan di layer 2. Sudah dalam satu broadcast domain yang sama. Sehingga kalau ini di-bridge ke sini, ini di-bridge ke sini, maka nomor yang ada di sini, IP-IP yang ada di sini, di LAN di sini, dengan yang di sini akan sama. Ini 50 poin, di sini juga 50 poin. Jadi seakan-akan ini semua jadi sebuah switch kalau saya menggunakan tunnel EOIP. Nah, tapi karena tunnel EOIP itu tidak secure, PPPoE secure, ya boleh kamu gunakan PPPoE jalan di atas EOIP. Itu istilahnya adalah PPPoE over EOIP. Nah, gimana caranya? Oke, kita lihat satu persatu sekarang. Kita lihat di servernya dulu. Di sini saya buat EOIP tunnel antara JR1 dengan JR3. JR2 saya tidak bisa kontrol, berarti saya lepas. Ya. Oke, sekarang kita lihat dulu di JR1-nya. Oke, JR1. Di sini kalau dilihat di interface-nya, saya sudah buat EOIP tunnel. Ya. Cara membuat EOIP tunnel sudah saya berikan. Dan EOIP tunnel itu sudah running. Demikian juga yang di JR3. Ini JR3-nya. Kalau kita lihat di interface-nya, sudah ada EOIP tunnel. Yang sudah running juga. Ya. Jadi kalau ini saya double klik, ya, sudah enable, dia dapat nomor lokal 20002, remote-nya 10001. Ya, EOIP yang di sana. Jadi kalau kita lihat secara topologinya, nanti di sini akan dapat nomor EOIP, ya. Di sini akan dapat nomor EOIP, dari EOIP tunnel di sini mengarah ke 10001, nomor pabriknya yang di sini. Yang EOIP yang di server di sini mengarah ke 20002. Itu adalah nomor pabrik dari Ether 3-nya yang ada di sini. Ya. Saya gunakan /30. Oke, balik lagi ke sini. Ya. Nah, kalau kita lihat yang di sini, EOIP di sini, nah mengarah ke 20002, remote-nya, lokal saya 10001. Yang di sebelah kanan. Artinya sudah terbentuk dengan tunnel ID yang sama, tunnel ID 100, tunnel ID 100. Saya tidak menggunakan IP security di sini. Artinya EOIP saya tidak secure. Ya. Sudah terbentuk, tunnelnya sudah terbentuk. Terbukti di mana? Terbukti di sini running. Ini state-nya adalah running. Nah, di EOIP ini saya bridge dengan ether berapa aja. Ya, saya buat bridge
Berarti tunnel EOIP-nya sekarang sudah saya bridge dengan Ether 5. Berarti semua informasi yang datang dari EOIP akan saya bridge dengan Ether 5 saya yang di JR1. Demikian juga yang di JR3. Kalau kita lihat bridge-nya, ya, ini ada bridge 1 mengarah ke Ether 5. Berarti nanti Ether 5 yang di JR1 dengan Ether 5 yang di JR2, ini Ether 5, ini Ether 5 akan saling terkonek menggunakan EOIP di sini. Selesai tahapan EOIP-nya. Nah, sekarang saya buat BBPOE. Ya. Ingat, tadi ini sudah saya bridge ya, antara Ether 5 dengan EOIP-nya sudah saya bridge. Berarti ini adalah bukan utama, ini ada slave, ini juga slave. Berarti yang menjadi min adalah bridge-nya. Yang jadi master adalah bridge-nya. Berarti nanti kalau mau sesuatu, kita harus di masternya, bukan di slave-nya. Oke, sekarang kita ada satu persatu. Di sini. BBOE. Ya, di BBP, langsung di interface-nya aja, guys. Ya. BBOE. Ya, sudah jalan. Kalau kita lihat di interface-nya, sudah ada yang connect, BBOE user 1. Ya. Profilnya mana? Ini profilnya. Saya default pakai default encryption, secretnya siapa yang masuk, saya cuma buka satu user aja. Ya, untuk user 1 dengan pas 1. Terus di sini sudah running. BBOE-nya. Sudah running. Yang di sini, nah, BBP interface. Nah, sudah running. Nah, apa cukup di situ? Enggak. Gimana caranya? Nah, berarti ingat, PBPoE itu bekerja di dalam interface. Ya, dia tidak bekerja di dalam keseluruhan router. Dia harus pilih interface. Sekarang coba kita lihat di sini, di PBPoE server di sini. Ya. Sorry, PBPoE, PBPoE server. Dia nempel di mana? Interface-nya nempel di bridge 1. Bukan di EOIP tunnel-nya. Karena EOIP tunnel itu sudah jadi slave dalam bridge. Berarti kalau kita mau menggunakan EOIP-nya, kita tidak bisa menggunakan EOIP tunnel-nya. Kita harus menggunakan bridge-nya dengan level yang di atasnya. Karena ini bridge-nya, di bawahnya ada Ether 5 sama EOIP tunnel. Berarti kalau saya mau pakai EOIP tunnel, saya harus pakai bridge-nya. Ya, jadi interface yang saya gunakan adalah yang di bridge. Bukan yang di EOIP tunnel. Jadi ini kalau kita lihat, nah ini ada EOIP tunnel loh. Ada interface yang lain. Gunakan yang bridge-nya. Yang ini. Karena bridge-nya tadi sudah saya gunakan untuk menghubungkan EOIP tunnel dengan Ether 5. Kalau kita lihat di interface-nya di sini, ya, lihat ya, dia running dan dia jadi slave. Dia jadi anak. Ya, induknya mana? Induknya ini. Induknya adalah bridge-nya ini. Demikian juga yang di JR3, sama. Yang di JR3, kalau kita lihat BBPoE-nya, BBPoE kliennya di sini. Dia interface-nya ke bridge. Bridge yang ada di JR3. Oke, dengan demikian maka BBPoE itu berjalan di atas bridge yang memuat EOIP tunnel. Nah, dengan demikian BBPoE saya sudah jalan. Jalan di atasnya EOIP melalui bridge-nya itu. Nah, bisa kita buktikan. Ini kan berjalan semua ini. Ya. Coba kita lihat nanti di sini. C1.
Ini kan sudah saya bridge ini antara EOIP sini dengan Ether 5-nya. Yang di sini juga saya bridge ke sini. PPOE-nya saya bridge ke bridge-nya ini. Moga-moga enggak hang. Enggak mau dia. Saya buat lagi aja. Nah, nanti harusnya begitu saya buka PC1 dan saya buka PC5, PC1 akan mendapat nomor 50 poin. Dia tidak bisa kurang memori. Ya. Dan tidak perlu ini aja, tidak usah. Ya. Sehingga di sini nanti akan dapat nomor misalkan aja dari ya, kita kasih nomor 50.1. Di sini kita kasih nomor 50.5. 192.168.50.5. Karena ini sudah satu collision domain. Ini sudah di-bridge ke sini, ini sudah di-bridge ke sini, dan ini kita jalankan PPOE di sini. Maka dengan demikian EOIP tunnel saya yang asalnya itu dia tidak encrypt, dengan saya menggunakan PPPoE, dia menggunakan protokol PPP. Protokol PPP itu saya gunakan default encryption, berarti ada encryptnya. Berarti nanti paket frame saya yang lewat dari PC1 menuju PC5, kalau dia lewat sini, ini sudah ter-encrypt menggunakan PPP. Sudah ter-encrypt menggunakan PPPoE. Sampai di sini. Sehingga kalau mau dihack di sini, lebih sulit untuk dihack di tengah-tengah. Ya. Itu. Jadi saya tidak bisa buktikan kalau ini saya, tapi harusnya sudah bisa di-ping. Tapi karena tidak mampu. Ya. Itu. Hal lain yang perlu diperhatikan tidak ada. Ya cuma itu aja. Jadi kita buat tunnel, mungkin kamu bisa buat L2TP nanti. Lebih secure lagi dari PPP. Jadi intinya tunnel yang digunakan harus berbasis layer 2. Ya, oke, ini penjelasan tentang bagaimana kalau di tengah-tengahnya ada router atau banyak router, di mana kita tidak bisa under control, maka kita harus buat tunnel antara PPPoE server dan client yang berbasis layer 2, karena prinsipnya PPPoE bekerja di layer 2. Oke ya, oke, itu penjelasan saya tentang bagaimana menggunakan PPPoE over EOIP. Terima kasih.